Halo teman-teman, hari ini kami akan membahas tentang stunting pada balita dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Stunting bukan hanya tentang tubuh pendek, tetapi juga berpengaruh pada kecerdasan dan kesehatan anak di masa depan. Yuk kita bahas lebih dalam. Sebelum membuat edukasi tentang stunting, kami terlebih dahulu mendiskusikan teori yang bisa digunakan. Salah satu teori yang cocok adalah Health Belief Model atau HBM. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan mengubah perilakunya jika ia menyadari risiko yang dihadapi dan manfaat dari perubahan tersebut. Jadi, dalam edukasi nanti, kita akan menekankan bahaya stunting bagi anak dan manfaat mencegahnya agar orang tua lebih peduli terhadap gizi anak. Setelah menentukan teori, kami merancang strategi penyuluhan agar pesan edukasi ini efektif. Kita memilih ibu hamil dan ibu balita sebagai audiens utama, karena mereka adalah pihak yang paling berperan dalam mencegah stunting. Kita juga menggunakan informasi grafis dan video pendek, agar informasi lebih mudah dipahami dan menarik untuk dilihat. Selain itu, kita mengatasi hambatan dengan menggunakan bahasa sederhana, memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan menjawab mitos-mitos yang keliru tentang stunting. Ibu-ibu, tahukah Anda bahwa 1 dari 5 balita di Indonesia mengalami stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting tidak hanya lebih pendek dibanding teman sebayanya, tetapi juga berisiko mengalami kesulitan belajar, imunitas rendah, dan penyakit kronis saat dewasa. Lalu, apa penyebabnya? Stunting ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti kekurangannya asupan gizi selama kehamilan dan masa bayi, pola makan yang tidak seimbang, terutama kekurangan protein dan zat besi, kekurangan ASI eksklusif, dan pemberian IPASI yang tidak sesuai, dan infeksi berulang akibat sanitasi yang buruk. Namun, kita semua jangan khawatir karena stunting ini bisa dicegah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pastikan ibu hamil mendapatkan makanan bergizi dan rutin periksa kehamilan. Yang kedua adalah berikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan lanjutkan dengan MPASI bergizi setelah 6 bulan. Ketiga, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap untuk mencegah infeksi. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama sanitasi air bersih. Yang terakhir adalah berikan stimulasi yang cukup untuk anak. Banyak yang berpikir bahwa stunting hanya karena faktor keturunan. Padahal sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh kurangnya gizi dan pola asuh yang tidak tepat. Stunting bisa dicegah jika kita semua peduli terhadap gizi ibu hamil dan balita. Mari bersama-sama menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dengan adanya kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kita bisa mencegah stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.